Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit paru obstruksi kronis atau biasa disingkat dengan PPOK. Penyakit ini adalah penyakit yang paling sering ditemukan pada perokok. Penyakit PPOK adalah sejumlah penyakit yang menyerang paru-paru untuk jangka panjang. Penyakit ini menghalangi aliran udara dari dalam paru-paru sehingga pengidap akan mengalami kesulitan dalam bernafas. Sehingga gejala yang paling sering ditemukan pada penderita PPOK adalah sesak napas. PPOK umumnya merupakan kombinasi dari dua penyakit pernafasan, yaitu bronkitis kronis dan emfisema. Selanjutnya, sejumlah faktor risiko yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengidap PPOK, yaitu yang pertama adalah rokok. Pajanan asap rokok pada perokok aktif maupun pasif merupakan faktor utama penyebab PPOK. Diperkirakan sekitar 1 dari 4 orang perokok aktif mengidap PPOK. Yang kedua, usia. PPOK akan berkembang secara perlahan selama bertahun-tahun, dan gejala penyakit umumnya muncul pada pengidap yang berusia 35-40 tahun. Yang ketiga adalah pajanan polusi udara, misalnya asap kendaraan bermotor, debu jalanan, gas buangan industri, dan banyak lainnya. Yang keempat adalah faktor keturunan. Jika memiliki anggota keluarga yang mengidap PPOK, Anda juga memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena penyakit yang sama. Selanjutnya, gejala dari penyakit PPOK ini adalah yang pertama batuk kronik, yaitu dengan atau tanpa dahak yang tidak kunjung sembuh. Yang kedua, makin sering tersengal-sengal, bahkan saat melakukan aktivitas yang ringan-ringan saja, contohnya seperti memasak atau menggunakan pakaian. Yang ketiga, ada bunyi mengi atau sesak napas yang disertai dengan bunyi. Gejala yang keempat yaitu lemas ataupun kehilangan kemampuan ataupun produktivitas. Yang kelima, terasa berat di dada, dan yang keenam adalah penurunan berat badan. Nah, kemudian bagaimanakah merawat pasien PPOK di rumah? Yang pertama adalah minum obat secara teratur. Yang kedua, konsumsi makanan bergizi. Ketiga, minta bantuan keluarga jika merasa kesusahan untuk merawat diri, contohnya apabila ingin ke kamar mandi ataupun ingin berpakaian. Yang keempat, jika ada keluhan, segeralah kontrol ke rumah sakit. Berikut ini terdapat beberapa hal yang sangat perlu dilakukan untuk mengendalikan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh penyakit PPOK. Yang pertama, berhenti merokok. Yang kedua, hindari paparan asap rokok, debu, polusi udara, bau-bauan yang mengiritasi seperti parfum, obat semprot serangga, dan deterjen cucian. Yang ketiga, jangan memelihara hewan seperti anjing dan kucing. Yang keempat, gunakan kasur dan bantal sintesis, atau jika tidak ada, gunakan kain penutup yang terbuat dari bahan sintesis. Kelima, usahakan tidak memakai karpet di dalam rumah ataupun kamar tidur. Yang keenam, jemur dan tepuk-tepuk kasur secara rutin. Selanjutnya, yang ketujuh, gunakan masker bila menyapu lantai. Yang kedelapan, bersihkan perabotan rumah dengan kain lembab. Kesembilan, hindari penggunaan kipas angin. Apabila menggunakan kipas angin, maka bersihkan kipas angin dan filternya secara rutin dari debu. Yang ke-10, patuh minum obat dan gunakan obat pelega dan pengontrol secara teratur sesuai dengan anjuran dokter. Yang ke-11, gizi yang seimbang dan cukup. Dan yang ke-12 adalah olahraga teratur. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, penyakit PPOK adalah disebabkan mayoritas karena rokok. Jadi apabila Anda merokok, berapa lama lagi paru-paru Anda akan tahan? Maka dari itu, stoplah untuk merokok. Nah, berikut ini ada tips untuk mengatasi perilaku sangat ingin merokok. Yaitu yang pertama, jika Anda ingin merasakan rokok di tangan,
bermainlah dengan barang-barang seperti pensil atau tusuk gigi ataupun rokok bekas. Yang kedua, jika Anda rindu menyalakan rokok, jauhkan rokok dari jangkauan Anda dan buanglah korek api. Yang ketiga, jika Anda biasa merokok sesudah makan, segeralah bangkit dari duduk setelah makan dan gosok gigi atau pergilah jalan-jalan. Yang keempat, jika Anda biasa merokok sambil minum kopi, minumlah jus buah sebagai gantinya. Sampai di sini penjelasan saya tentang penyakit PPOK. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.